Yo, what's up dear souls? Welcome back to my channel, DIRS Dears. Oke, sebelum memulai video ya, gue mau ngomong dikit soal video kemarin yang bagian akhirnya tuh gue janji gue bakal collab sama satu orang YouTuber. Yes, awalnya gitu, gue pengen collab sama salah satu YouTuber. Cuman ada satu dan lain hal yang membuat gue nggak jadi gitu loh. Dan satu dan lain hal itu yang membuat gue muak ya, membuat gue muak, terus gue nggak suka. Jadi ya, karena gue pikir sesuatu yang masuk ke channel ini dan gue berikan untuk kalian sebagai tontonan, itu harus apa yang gue suka gitu loh. Jadi kalau gue nggak suka lalu gue kasih ke channel ini, gue yakin kalian juga nggak suka gitu. Jadi karena itu, mengapa collabnya gue batalin, gue cancel dan lain-lain, and then jadilah video ini, oke? BTW sorry ya, gue telat upload video karena ya masih ada rentetan hubungannya lah sama rencana collab yang kemarin. But yeah, I don't give a shit about that again. So ya, di sini gue mau membahas sesuatu yang bikin apa ya, bikin naikin mood gitu loh, bikin good mood lagi gitu loh. Karena beberapa hari yang lalu gue lihat ada something yang unik gitu loh, yang unik dan berusaha diperkenalkan di negara plus 62, yaitu adalah Indokado. Anjing, Indokado cuy. Indokado ya, seperti yang kita tahu semua lah ya, kadal itu adalah sesuatu yang bikin good mood banget, menenangkan banget sumpah. Dan gue nggak muna juga, gue suka kadal ya, karena itu emang bikin good mood cuy, serius. Jadi gue lansir dari inet.detik.com. Di sini ada layanan curhat dan pelukan yang viral. Gimana nggak viral cuy, ini bisa gue bilang mungkin ini pertama kali di Indonesia kali ya, dibuat layanan yang bisa dibilang untuk umum kayak gini ya, publik kayak gini, terus diperkenalkan secara luas. Mungkin ini yang pertama di Indonesia. Dan di sini juga dibilang kalau media sosial sempat ramai lantaran iklan lowongan Indokado. Makin dibuat penasaran, akun layanan curhat dan pelukan mendadak langsung mengunci akun Instagramnya. S3 Marketing biasa mengatakan Indokado belum beroperasi. Saat ini pihaknya tengah mengembangkan sistem dan strategi pemasaran agar klien mereka bisa merasa nyaman. Mengembangkan strategi dan pemasaran agar klien mereka bisa merasa nyaman. Gue rasa sih nggak perlu strategi dan pemasaran yang kayak gimana-gimana banget gitu ya, karena menurut gue pribadi, siapa sih yang gak suka kadal gitu loh. Ini pasti sasarannya nih umur-umur muda gitu loh. Target pasarnya ini pasti umur-umur remaja gitu. Umur-umur yang dimana orang-orangnya itu kebanyakan stres gitu ya, kebanyakan bad mood, kebanyakan sad boy, sad girl gitu-gitu ya, orang-orang yang baru hancur, yang masih galau. Target pemasarannya pasti yang begini gitu loh. Apalagi yang gak punya tempat curhat gitu kan, yang merindukan kehangatan kadal. kehangatan kado anjing. Aduh, makin unik ya Indonesia ini. Rencananya soft opening di bulan April nanti, ujar aktivis disabilitas ini. Indokado sendiri dibuat Akbar namanya ya pembuatnya. Dilatar belakangi kehidupannya, dia mengaku berasal dari broken home sejak masih di bangku SD dan tidak bisa bertemu sang ayah. Oke. Dia kemudian mencari tahu tentang jasa curhat dan pelukan. Ternyata di luar negeri ada. Ya, for your information, layanan-layanan begini tuh di luar negeri udah banyak cuy. Dan ini di luar negeri ini tuh udah hal yang biasa gitu loh. Lu jalan di luar negeri biasa ada orang pasang kayak kertas begini kan, kayak gini, terus free cuddle, free hugs gitu-gitu udah biasa di pinggir-pinggir jalan gitu. Dan tujuannya memang ya pure untuk apa ya, untuk menenangkan gitu loh. Karena orang-orang kalau cuddle tuh merasa tenang gitu loh, merasa kayak you feels good gitu loh, it feels good. Serius, sebagai penggiat disabilitas dan memotivasinya, dia pernah melihat anak autis membutuhkan pelukan saat tantrum. Untuk diketahui, tantrum adalah kegiatan ketika anak meluapkan emosinya dengan cara menangis sekencang-kencangnya, melempar balan, dan lain-lain. Oke, gue setuju banget soal hal ini. Gue fucking agree 100% with that. Karena kenapa? Ketika orang menangis gitu ya, sedih dan kayak menangis terisak-isak gitu ya, kayak meluap-luap lah gitu emosinya, kadal itu di situ sangat dibutuhkan banget
sangat banget teramat amat sangat dibutuhkan di saat-saat seperti itu, untuk kondisi-kondisi seperti itu. Ketika orang menangis gitu ya, orang menangis, stres dan memiliki masalah banyak, orang itu cuma butuh cuddle cuy. Menurut gue pribadi, serius. Karena ketika dimana lo melakukan cuddling ya, itu merasa lo tuh kayak apa ya, kayak merasa ditenangkan gitu loh. Ya menurut gue pada dasarnya emang manusia merasa begitu gitu loh. Kalau cuddle itu merasa tenang, merasa nyaman gitu loh. Tapi seharusnya gue masuk sih dalam ini, kayak gue banget gitu loh. Penyedia jasanya tuh gue banget gitu loh. Buat Akbar nih, pendiri Indo Cuddle, bisa lah gitu rekrut gue ya. Domisili Sulawesi mungkin, domisili Makassar, kontak gue aja, DM sabi pokoknya men. Ahli memberikan kenyamanan. Anjing. Ahli memberikan kenyamanan dan kehangatan, yoi, betul sekali. Buat lo semua ya yang merasa bisa memberikan kenyamanan atau mau berbagi kehangatan dan kenyamanan kepada sesama, bisa langsung daftar di Indo Cuddle. S3 promosi, bisa lah Indo Cuddle gitu kan, hire gue gitu. Untuk menggunakan layanan curhat dan pelukan di Indo Cuddle, bisa mendatangi markas mereka di Kota Jababeka, Cikarang. Dapat pula meminta cuddle datang ke rumah klien. Cuddle delivery order gitu loh. Lu delivery apa? Cuddle. Udah kayak massage aja gitu ya. Untuk layanan curhat dan pelukan ini dikenakan tarif 700.000 per jam. 700.000 per jam untuk sebuah cuddle dan curhat gitu ya. Untuk sebuah teman cuddle dan curhat, 700.000 per jam. Menurut gue sih dengan tarif yang segitu, dengan benefit yang wah banget menurut gue ya, itu tarifnya tergolong normal sih. Normal kalau menurut gue. Jangan dibandingin sama di luar negeri yang udah ada free hugs di mana-mana, enggak. Dan gue juga yakin ini Indo Cuddle nggak sembarang merekrut orang untuk dia pekerjakan sebagai cuddler gitu ya. Nggak sembarang pasti ya. That's why mereka juga memasang tarif yang mungkin kalian bisa bilang mahal, tapi menurut gue pribadi ini tarif yang normal sih. Normal, serius, normal untuk sebuah jasa yang ini ya, sebuah jasa yang unik seperti ini. Normal menurut gue, serius. Tujuan kami mulia untuk memberikan wadah curhat dan memberikan sentuhan pelukan hangat untuk klien kami. Betul sekali. Emang kayaknya Indo Cuddle ini tuh gue banget gitu loh cuy. Yang kayak dia sini adalah expert dalam cuddle mengkadel gitu. Anjing. Dan tenggatnya, ya gue bisa bilang tenggat ya. Gue pernah merasakan cuddle ya. That's a fucking good. It's really feels good, bro. Shit man, gak ada yang bisa bohong cuy. Gak ada yang bisa bohong, cuddle itu nyaman banget. Tapi menurut gue pribadi, saran gue nih ya untuk mengembangbiakan jasa-jasa layanan seperti ini, itu harus dibarengi dengan self control yang tinggi. Paham kan maksud gue apa? Iya, karena ini kan bisa dibilang skin to skin gitu ya. Bisa dibilang skin to skin. Menurut gue pribadi, ini adalah jasa layanan yang skin to skin, yang dimana tidak menutup kemungkinan ada terjadi pertanam-tanam sahaman gitu loh. Karena menurut gue pribadi, jasa-jasa layanan seperti ini tuh beresiko bisa jadi ujung-ujungnya itu adalah percocok tanaman gitu loh. Jadi menurut gue untuk yang kayak gini-gini itu kita harus membarengi dengan self control atau kontrol diri gitu. Jadi gimana ketika lo berani untuk misalnya delivery cuddle kayak gini, lo berani untuk cuddle gitu ya sama pakai jasa layanan ini, lo harus siap kontrol diri gitu loh. Jangan sampai terjadi percocok tanaman, jangan. Dan gue yakin di sini tuh di negara kita ya, negara kita, gue pribadi yakin itu masih susah. Self control untuk kita semua tuh masih susah. Karena ya nggak bisa dipungkiri, kita masih bisa kelewat batas gitu kan. Kita masih bisa bisa dibilang masih bisa hilaf lah gitu ya kak ya. Jadi kalau untuk menggunakan jasa layanan kayak begini, pastiin diri lo udah siap untuk mengontrol diri gitu loh. Dan lo harus tahu dasarnya ini cuma sebatas cuddle dan curhat, nggak lebih sampai ke sana-sananya, nggak, no. Jadi menurut gue ya sebelum memakai jasa layanan ini kita harus lebih mengontrol diri dulu ya. Itu yang harus kita persiapkan untuk menyambut layanan ini ke depannya, karena gue yakin layanan-layanan Indo Cuddle seperti ini tuh akan banyak ke depannya bermunculan gitu loh. Akan banyak perusahaan-perusahaan yang membuat layanan sejenis ini juga gitu loh. Gue mau bicara dikit tentang cuddle nih cuy ya. Cuddle itu menurut gue adalah sesuatu yang memang bikin nyaman cuy, serius. Karena ketika dimana lo cuddle, lo skin to skin dan merasakan something yang susah dijelaskan gitu loh. Lo cuma cuddle doang, lo cuma gini doang,
enak banget sumpah, serius. Shit man, thank God-nya gue udah pernah coba dan emang nyaman gitu loh. Lu ngerasa betah gitu loh cuy. Nih ya, gue coba menggambarkan suasana-suasana cuddle yang menurut gue itu paling nyaman dan paling betah. Pertama, suasana Netflix and chill, and then cuddle with popcorn maybe or drinks. That's a fucking good. Serius, itu suasana favorit gue lah intinya. Netflix and chill and cuddle. That one is my favorito. Because that's so good man. Itu sebenarnya bagus untuk mental gitu loh, yang dimana lo merasa chill banget, lo merasa tenang banget, and ya lo merasakan kenyamanan akan hal itu. Tapi ini tapinya, kalau dari sisi agama itu tidak dibenarkan. Kalau dari agama gue itu tidak dibenarkan kecuali muhrim. Tapi kalau dari sisi kesehatan ya di luar dari agama lah, itu memberikan benefit, dan resikonya ya itu tadi yang gue kasih tahu gitu loh. Ngerti kan? Paham kan maksud gue apa? Jadi ya tergantung lo nya aja sih, balik dari lo semua aja gimana gitu loh. If you wanna do it, do it. If you don't wanna do it cause your religion, stick to the prinsip ya udah gak usah gitu loh. Tapi kebanyakan orang-orang yang cuddle ya ujung-ujungnya ya bercocok tanam. Itu yang perlu lo hindari gitu loh. Di situ self control lo bekerja gitu loh, dimana lo harus ingat ini cuma cuddle doang, konteksnya sampai sini, batasnya sampai sini. Lo nggak boleh sampai ke sana. Jangan. Disitulah dimana self control atau pengendalian diri bekerja. Jadi itu pengendalian diri itu penting banget. Gue udah kayak pakar aja ya, tapi nggak sih, gue cuma I just wanna try to sharing my story gitu ya, my real story based on my true story ya. We're just Netflix and chill ya, just Netflix and chill. I'm serious, just Netflix and chill. We don't do fucking things. No. We just do Netflix and chill and we cuddle, and then shit man, this feels so good. It feels so fucking good. You have to try it. If you wanna try it, yeah, just try it, man. Serious. Although she hates me right now, but yeah, still thankful to her. Gue cuma mau bahas ini doang sih ya, karena menurut gue ini hal yang unik dan seru banget dan asik banget untuk kita diskusikan di kolom komentar gitu ya. Jadi menurut gue kalau kalian mau diskusi aja di kolom komentar, gue bakal balas komentar kalian. Kalau komentar kalian itu menurut gue diskusiable ya. So ya, diskusi aja di bawah ya, menurut kalian Indo Cuddle ini gimana? Apakah harus kita dukung, harus kita support, atau kalian mungkin kontra karena mungkin kalian memiliki opini pribadi? Silahkan dikemukakan di bawah di kolom komen. Feel free untuk kemukakan opini pribadi kalian, gak apa-apa. I'm okay with that. I'm okay with opini-opini pribadi orang ya, karena berbeda opini itu adalah hal yang normal. So mungkin segini aja ya video gue kali ini. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.